Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat sore saudara sekalian. Maaf hari Senin kemarin saya nggak bisa datang karena saya ada pelayanan di Nias di Gunung Sitoli. Dari Nias lalu saya pergi ke beberapa hari ya di sana, baru hampir 1 minggu. Saya pergi ke Luwuk Banggai di Sulawesi Selatan, terus pulang hari Selasa baru pulang ya. Jadi bagaimana, siapa yang mimpin kemarin hari Senin itu? Pak Bowo ya, Pak Bowo. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai wahyu khusus yang ada di dalam Taurat. Dan kita belajar mengenai simbol-simbol dan makna dari ibadah Israel. Dan minggu lalu, ya beberapa minggu yang terakhir ketika saya mengajar, itu sudah kita pelajari bagaimana tujuan Bait Allah didirikan adalah sebagai sarana Allah untuk berada di tengah-tengah umat Israel, dan umat Israel bertemu dengan Allah. Dan Bait Allah itu lalu dimuliakan dengan disucikan dengan kemuliaan Allah yang berwujud cahaya. Ya, di dalam kitab Keluaran ketika Bait Allah itu ditahbiskan, di situ dipenuhi dengan kehadiran Allah yang berwujud dengan cahaya. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-34 sampai 38. Lawan itu menutupi kemah pertemuan dan kemudian Tuhan memenuhi kemah suci. Ya, lawan itu memenuhi ke kemah kemuliaan pertemuan, terus sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemudian Tuhan memenuhi kemah suci. Gitu. Jadi kemah suci itu setelah ditahbiskan penuh dengan cahaya ini, kemuliaan Allah ini, dan itu yang dikatakan di dalam Keluaran 29 ayatnya yang ke-42 sampai dengan 46. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sana dalam kemah pertemuan itu aku akan bertemu dengan kamu, kata Allah kepada Musa. Terus di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan. Ya, aku akan diam di tengah-tengah umat Israel. Ya toh? Jadi Allah diam di tengah-tengah umatnya melalui kemah suci. Makanya kemah suci ini dibangun. Terus aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mesbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwalah akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Ya. Dan sudah kita pelajari juga bagaimana kemah suci ini kerangkanya terbuat dari kayu penaga yang dilapis oleh emas murni. Dan itu sudah saya jelaskan, kayu penaga adalah menunjukkan kemuliaan Kristus. Mengapa? Karena akhirnya Bait Allah ini itu digenapinya di dalam diri Yesus. Kita baca dalam Yohanes pasal yang kedua ayatnya 19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak Bait Allah ini. Rombak Bait Allah ini, kata Yesus pada orang Yahudi. Terus? Dan dalam 3 hari aku akan mendirikan. Dalam 3 hari aku akan mendirikan lagi. Ayat 22 langsung aja. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mulai mati. 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan Bait Allah, yang dimaksud dengan Bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Jadi tubuhnya Yesus itu sekarang menjadi tempat di mana Allah itu hadir,
Sebagaimana kemah suci itu tempat di mana Allah itu hadir dalam perjanjian lama. Karena apa? Karena tubuhnya Yesus itu adalah kemanusiaan dari firman yang menjadi manusia. Kalau dulu orang Israel mau bertemu dengan Allah itu harus ke bait Allah. Sekarang kalau manusia ingin bertemu dengan Allah, bertemunya dengan Yesus itu. Karena dia adalah bait Allah itu. Oleh karena itu kita tidak perlu bait Allah di Yerusalem lagi. Karena bait Allah kita adalah bait Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Terus? Dan diam di antara kita. Dan diam di antara kita, atau diam di dalam kita, dalam arti di dalam kemanusiaan. Sebagaimana Allah diam di kemah suci, dan sehingga bangsa Israel bisa bertemu dengan Allah di dalam kemah suci itu. Kita umat perjanjian baru, Allah menampakkan diri di dalam kemahnya yang berwujud manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Oleh karena itu, mengapa kerangka kemah suci itu terbuat dari kayu penaga? Mungkin kayu penaga itu bisa kita gambarkan seperti kayu besi yang dari Kalimantan itu loh, yang tidak bisa lapuk, tidak bisa dimakan rayap, tidak bisa rusak. Disitulah pula itu melambangkan kemanusiaan Kristus yang tidak lapuk dimakan maut, malah akhirnya bangkit dari kematian. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 31. Karena itu ia melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Maka kemah suci itu kerangkanya terbuat dari kayu penaga untuk melambangkan kayu itu munculnya dari tanah. Yesus pun lahir di dalam dunia betul-betul dari ibu manusia yang dari tanah ini. Nah, tapi dia di kayu itu dilapisi dengan emas murni. Emas murni ini adalah lambang keilahian. Oleh karena itu bait suci itu dilapisi emas murni, di dalamnya ada kayu, menunjukkan ada dua kodrat dalam satu pribadi Kristus. Nah, itu artinya, ya, di dalam kemah suci itu ada kerangkanya dari kayu penaga, artinya tubuh Kristus yang tidak bisa binasa, dan disalut dengan emas murni yang melambangkan bahwa dia memiliki dua kodrat manusia dan ilahi di dalam satu pribadi. Itu maknanya. Nah, kalau kita nggak ngerti itu, kita baca perjanjian lama bingung apa sih ini artinya gitu. Nah, makanya simbol-simbol ini yang dimengerti secara alegoris itu adalah sangat penting kita mengerti, karena itu pewahyuan Allah tentang Kristus, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya unsur-unsur yang membentuk kemah suci, atau bahasa lain disebut tabernakel. Unsur-unsur yang membentuk kemah suci atau disebut tabernakel juga secara alegoris dapat dimengerti sebagai yang menunjuk kepada Kristus. Misalnya, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Nah, kitab suci kemah suci itu kan dibagi dalam 3 bagian: halaman, ruangan kudus. Antara halaman dan ruang kudus itu ada tabirnya, dan ruangan maha kudus itu ada tabir yang besar. Dan tabir inilah yang robek dari atas ke bawah ketika Kristus disalibkan. Nah,
Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 20 dikatakan, coba bacakan. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi dalam ayat ini tabir itu dilambangkan sebagai tubuhnya Kristus. Dan ketika dia disalibkan, dia menjadi korban, dan akhirnya dia membawa korban yang ini korban tubuhnya itu yang bangkit sehingga menjadi korban kekal, dibawa naik ke surga sehingga dia berfungsi sebagai imam, sehingga dia membuka jalan bagi manusia untuk kembali kepada Allah. Maka sekarang tubuh inilah tabir itu adalah tubuhnya sendiri yang membuka jalan baru bagi manusia. Jadi tabir bait Allah yang robek itu lambang tubuh Kristus yang dirobek melalui penyaliban sehingga membuka jalan baru kepada Allah yang tadinya tertutup. Ya. Kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-9. Ayatnya yang ke-6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan. Ya, sekali setahun orang imam boleh masuk ke ruangan Maha Kudus, di mana di belakangnya ada peti perjanjian, tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu yang berisi mana yang turun di padang gurun dan yang berisi tongkat Harun yang berbunga ditaruh di dalamnya, ya. Dan di atasnya ada kerub yang terbuat dari emas. Disinilah Allah menampakkan diri. Di antara 2 patung malaikat ini Allah menampakkan diri. Maka itu lambang surga itu sendiri, karena surga itu adalah di mana Allah itu ada. Dan hanya sekali setahun imam besar saja boleh masuk. Pada waktu apa? Pada waktu hari raya pendamaian yang tertulis di dalam Imamat 16. Nanti baca sendiri di rumah. Sekali setahun itu yang dimaksud adalah hari raya pendamaian itu, ya. Maka dikatakan, tetapi ke dalam kemah yang kedua, yaitu kemah ruangan Maha Kudus tadi, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Dari jalan menuju surga itu belum terbuka. Itu terbuka ketika Kristus datang. Dia merobek itu ketika dia disalibkan. Dengan demikian sekarang jalan menuju Allah terbuka di dalam Kristus. Itulah sebabnya Kristus mengatakan tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas ini ya? Nah, ini punya simbol semua nih. Semuanya punya simbol secara detail, tapi karena kita tidak sedang mempelajari tentang tabernakel itu sendiri, kita tidak belajar secara detail, secara garis besar, supaya tahu bahwa tabernakel atau kemah suci itu sendiri adalah lambangnya Kristus. Oke, kita lanjutkan. Konteks ayat dari surat Ibrani ini menjelaskan makna kemah suci dalam kaitan penggenapannya oleh kedatangan dan karya Kristus. Dan tabir yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah seperti yang dikatakan dalam Taurat. Kita baca Keluaran 26 ayat 31 sampai 33. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipinta benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungnya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas.
dengan ada kaitannya dengan dari emas berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Oke. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua atau biru, yang itu adalah warna langit, dan kain ungu muda atau kain ungu, dan kain kirmizi atau merah darah. Jadi tabirnya itu ada 3 warnanya: biru, ungu, merah. Ini pun punya makna nanti, ya. Dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerubnya, ada gambar malaikat. Jadi bait suci Israel itu bukan kosong melompong putih kayak gudang gitu, enggak, ada hiasan-hiasannya, ya. Yang dipintal benar haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut emas. Perhatikan ini, kayu penaga dan disalut emas, lambang 2 kodrat Kristus di dalam satu pribadi, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan alas perak. Jadi kayak kayu gini, alasnya perak yang dipakai untuk menancapkan itu, tapi terbuat dari kayu penaga dan disalut oleh emas, ya. Tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus, di mana hanya imam biasa yang boleh masuk, imam biasa boleh masuk, lalu ruangan maha kudus di mana imam besar boleh masuk setahun sekali pada hari raya pendamaian, atau bahasa Ibranianya hari raya Yom Kippur. Di mana waktu itu orang Yahudi percaya berdasarkan Taurat bahwa dosa mereka selama setahun diampuni pada saat itu. Tabir yang memisahkan tempat kudus, yaitu tempat imam melayani untuk memasang kurban roti sajian. Jadi ruangan kudus itu isinya, di sini ada tabir roti sajian, ada 12 roti, lalu ada tempat pembakaran dupa atau ukupan, lalu ada 7 kaki dian dari emas, namanya menorah, ada 7 ini dipasang, setiap pagi dipasang, setiap sore dipasang. Ini punya mana juga. Baru ada tabirnya di belakangnya yang kosong, sepi dan berwujud kubus kayak Ka'bah gitu. Di situ tempat ditempatkannya apa? Peti perjanjian atau tabut perjanjian yang saya sebutkan tadi. Di belakang situ hanya sekali setahun imam besar saja yang boleh masuk setelah menjalankan upacara yang dapat kita baca dalam Imamat pasal 16, ya. Tabir yang memisahkan tempat kudus, yaitu tempat imam melayani untuk memasang kurban roti sajian, pembakaran ukupan, dan penyalaan lampu-lampu kandil setiap hari, pagi dan sore. Dan pada saat imam menyalakan membakar dupa pagi dan sore, waktu itu saatnya umat awam berdoa. Jadi di zaman Musa, doa itu 2 kali sehari bersamaan dengan imam memasang lampu dan membakar dupa. Coba kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 9 dan 10. Tolong bacakan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ya, bakar ukupan di situ. Ini berbicara tentang Zakaria. Terus? Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar untuk sembahyang. Dan ini yang dilakukan para rasul. Kisah Rasul 3 ayat 1.
pada waktu hari menjelang waktu sembahyang. Menjelang waktu sembahyang berarti ada waktunya sembahyang kalau gitu. Jadi sembahyang tidak ngawur, ada waktunya. Terus, dan itu yang membuat saya bertanya tentang gereja purba karena waktu saya karismatik nggak ada waktu sembahyang itu, saya tidak tahu itu. Baru saya tahu di situ. Menjelang waktu sembahyang, terus Yaitu pukul 3 petang. yaitu pukul terbang loh, itu 3 petang loh. Ini kan seperti orang Islam mau sembahyang asar. Ternyata itu adalah waktu pembakaran ukupan. Terus Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. ya, jadi pada saat imam membakar dupa dan memasang lampu kandil di pagi hari dan di sore hari, pada saat itulah waktunya umat sembahyang. Jadi awalnya sembahyang dari Torah itu 2 kali sehari. Baru nanti pada waktu zamannya Nabi Daniel ada sembahyang 3 kali sehari. Kita baca di dalam Daniel pasal 6 ayat 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. 3 kali sehari ia 3 kali sehari ia berlutut. 3 kali sehari dia berlutut Berdoa serta memuji Allahnya. Makanya di dalam gereja ortodoks kita ada sembahyang 3 kali sehari menurut pola sembahyangnya Nabi Daniel. Nah, kalau sembahyang 3 kali sehari ini waktunya kita tidak punya, ya bisa dirangkap sembahyang siang dicampur sembahyang pagi. Dilanjutkan dengan sembahyang pagi, baru sorenya dilaksanakan. Jadi 2 kali. Ya. Pada zamannya Nabi Daud sudah berkembang juga sembahyang 7 kali sehari. Dan itu tetap diperhatikan dalam gereja ortodoks sampai sekarang. Kita baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Yang di dalam konteks Kristennya, yaitu Kristen Ortodoks, itu dikaitkan dengan misterinya Kristus. Sembahyang pagi itu disebut jam pertama, yaitu antara jam 5 sampai jam 7 kita bisa lakukan. Itu melambangkan dari gelapnya tidur bangkit pada terangnya siang. Itu lambang dari kelahiran Yesus yang keluar dari gelapnya rahim ke alam ini. Ini adalah lambang kelahiran Kristus. Jadi perayaan Natal harian istilahnya, karena kita memperingati kelahiran Kristus. Tapi itu juga Paskah, karena dari gelapnya kubur kepada terangnya kebangkitan. Maka jam pertama itu adalah simbol kita memperingati kelahiran dan kebangkitan Kristus. Nah, jam pertama ini jamnya zaman dulu ya, jam Romawi, bukan jam kita. Itu disebut jam pertama. Lalu jam ketiga itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu memperingati baik penangkapan Kristus atau pengadilan Kristus di depan Pontius Pilatus maupun turunnya Roh Kudus yang terjadi pada jam 9 pagi. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-28. Maka mereka membawa Yesus ke Kayafas, ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Ketika itu hari masih pagi, sesudah dia diadili kira-kira jam 9. Nah, jam 9 ini juga adalah hari jam turunnya Roh Kudus. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ketika orang-orang yang melihat Roh Rasul diberi bahasa-bahasa lain, maka ada kritik dari orang yang melihat.
ayat yang ke-14 15. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9." Ya, orang-orang ini tidak mabuk. Karena hari baru pukul 9. Orang mabuk kan malam-malam, masa pagi-pagi udah mabuk gitu loh. Dan hari baru pukul 9. Maka jam ketiga atau jam 9 pagi ini diperingati, kita sembahyang jam ketiga memperingati turunnya Roh Kudus. Lalu jam ke-6, yaitu jam 12 siang, itu kita memperingati penyaliban Yesus. Karena Yesus disalib jam 12. Coba kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-45. Mulai dari jam 12. Mulai jam 12. Terus Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Jadi jam 12 adalah penyalibannya Yesus. Itulah disebut jam ke-6. Lalu jam ketiga setelah Yesus berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani," dia menyerahkan nyawanya. Itulah memperingati hari ketika Yesus meninggal. Maka kita ada sembahyang jam ke-6, jam ke-9. Ya. Dan selanjutnya ada sembahyang senja jam 6. Ketika Yesus dikubur pada hari Sabtu. Kita sembahyang senja itu jam ke-6. Dan biasanya kalau kita kesini kita pakai jam sembahyang senja, itu adalah sembahyang itu. Sembahyang memperingati penguburan Yesus. Lalu sembahyang purna bujana. Sembahyang mau tidur. Melambangkan apa? Melambangkan tidur itu lambang kematian. Kita ikut dalam kematian Kristus. Dan terakhir, sembahyang tengah malam. Jam 12 malam itu memperingati peristiwa di mana Kristus akan datang lagi seperti pencuri di waktu malam. Jadi sembahyang 7 kali ini adalah memperingati seluruh peristiwa Kristus dari lahir sampai kedatangannya yang kedua kali. Jadi sembahyang ini bukan yang sekedar minta-minta, enggak, kita menyatu dengan peristiwa Yesus itu. Kita menyatu dengan Kristus. Mengapa jam-jam itu? Karena kita menyatu dengan misteri Kristus. Dari lahirnya, dari bangkitnya, dari turunnya Roh Kudus, dari penyalibannya, dari penguburannya, dari kedatangannya yang kedua, itu semua adalah kita memperingati Kristus. Jelas ini ya? Kita lanjutkan. Jadi kalau ada orang tanya, kok orang ortodoks sembahyang ada waktunya? Loh ya, kita mengikuti waktunya Kristus kok. Kita sembahyang bukan hanya minta-minta. Kita sembahyang adalah menyatu dengan Kristus. Ya. Maka tabir yang memisahkan tempat kudus, yaitu tempat imam melayani untuk memasang kurban roti sajian, pembakaran ukupan, dan penyalaan lampu-lampu kandil setiap hari. Coba baca Ibrani 9 ayat 2. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan. Bagian yang paling depan, apa itu? Dan di situ terdapat kaki dian, meja. Terus? Dan meja dengan roti sajian. Meja dengan roti sajian, terus? Bagian ini disebut tempat yang kudus. Oh ya, tempat kudus. Baru di belakangnya ada tabir, itulah ruangan Maha Kudus. Oke. Dengan tempat kudus, dengan tempat Maha Kudus, yaitu tempat diletakkannya peti perjanjian yang berisi 2 loh batu hukum Taurat, tongkat Harun yang berbunga. Tahu mengapa ada tongkat Harun yang berbunga?
Karena ada orang-orang Lewi yang memprotes Musa, mengapa hanya Harun saja, kenapa kami tidak ikut. Akhirnya diadakan sayembara supaya seluruh suku-suku, kepala suku itu menyerahkan tongkatnya, lalu tongkat itu ditaruh di Bait Allah. Barang siapa tongkatnya berbunga dan berbuah, itulah memang imam dari Allah. Ternyata dari tongkat itu yang berbunga dan berbuah adalah tongkatnya Harun. Untuk mengingat kenang-kenangan itu, lalu ditaruhlah tongkat itu di dalam peti perjanjian bersama dengan dua loh hukum Taurat itu, ya toh? Ya. Serta guci berisi mana. Apa mana itu? Ya, sejak orang Israel keluar dari Mesir itu kan diberi mana, maka itu untuk kenang-kenangan, untuk memperingati mereka, itunya mananya ditaruh di guci dan dimasuk di dalam di dalam peti perjanjian. Baik, di situ Allah hadir untuk bertemu dengan Musa, dan sekali setahun imam besar untuk mempersembahkan darah binatang, yaitu pada hari raya perdamaian atau raya Yom Kippur. Dinyatakan oleh surat Ibrani sebagai lambang dari diri kemanusiaan Kristus sendiri. Maka jelaslah semua unsur yang ada dalam bahan-bahan pembuat kemah suci ini pun bermakna simbol atau alegori dari diri dan karya Sang Kristus. Karena itulah ketika Kristus disalibkan, tabir bait suci terbelah dua seperti disaksikan dalam kitab suci. Ya. Nah, kalau kita mengerti mengerti ini, kita jadi menarik membaca itu. Tadinya bosan, apa sih ini loh? Sebelah sini siram situ dengan darah. Ini apa sih? Karena nggak tahu kuncinya, gitu ya. Tapi kalau kita mengerti, nanti kita menarik. Oh ini ya mana? Oh ini mana? Banyak hal-hal baru yang kita temukan di situ, gitu ya. Pengertian baru. Terbelahnya tabir bait suci itu berbarengan dengan tercabik-cabiknya tubuh kemanusiaan Sang Kristus disalib. Ini menunjukkan bahwa dengan tersalibnya Kristus, fungsi tabir sebagai lambang yang memisahkan Allah dengan manusia itu telah tersingkirkan. Jalan baru kepada Allah telah terbuka sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrani 10 ayat 20 tadi. Dalam Ibrani 9 ayat 78 dikatakan, tolong bacakan. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, maksudnya ke dalam ruangan Maha Kudus, ya tak? Teruskan. Hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang dia persembahkan dirinya sendiri. Ayat yang ke-8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Ya, jadi sebelum Kristus disalibkan, jalan ke surga itu masih tertutup. Jalan untuk menyatu kepada Bapa itu tertutup. Itu terbuka setelah itu dirobek melalui terobeknya tubuh Kristus di atas salib. Ya. Demikianlah pada saat Kristus disalibkan, tabir bait Allah terbelah dua, maka jalan ke tempat kudus atau surga sekarang telah terbuka. Berarti memang seluruh makna simbolis dari kemah suci merujuk pengendapannya di dalam Kristus. Jelas ini ya? Kita lanjutkan. Kita perlu mengerti lambang-lambang lain di sekitar tabir itu dan hubungannya dengan diri kemanusiaan Kristus. Tabir itu terbuat dari kain ungu tua atau biru dan kain ungu muda atau ungu, kain kirmizi atau merah darah, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Ya kan, tadi telah kita baca kan? Tabirnya itu terbuat dari bahan-bahan itu ya. Terus
Ini menggambarkan bahwa dalam diri Kristus terdapat karya-karya yang menunjukkan sifat-sifat Allah. Karena biru itu adalah warna langit yang amat luas, tak memiliki batas, menyenangkan dilihat mata. Ini bermakna bahwa dalam karya Kristus itu kasih Allah dinyatakan kepada manusia secara tak terbatas. Maka warnanya biru. Ia juga terbuat dari warna kirmizi atau merah darah, yang menunjukkan warna yang menyenangkan dari alam semesta, bunga-bunga, warna tanah, dan lain-lain, serta bermakna bahwa Kristus menyatakan kasih ilahi yang berasal dari surga, warna biru tadi, ke atas bumi ini dalam keberadaan manusia yang nyata, dan karya ilahi serta karya manusianya itu tidak terpisah menjadi dua bagian, melainkan dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan antara Allah dan manusia, seperti antara kayu penaga dan emas murni tadi. Ya, terus yang dilambangkan dengan warna ungu yang ada di antara kedua warna biru dan kirmizi tadi. Kalau warna biru dicampur dengan merah jadi apa? Ungu. Maka ada biru, ada kirmizi, ada ungu. Menunjukkan yang berkarya dalam Kristus bukan hanya manusianya saja atau ilahinya saja, keilahi manusiaannya yang berkarya secara bersama. Karena kemanusiaan dan keilahiannya biarpun beda, tapi tak dapat dipisahkan, menyatu di dalam satu pribadi. Terus kasih Allah warna biru atau ungu tua dinyatakan dalam wujud inkarnasi kemanusiaan yang nyata, warna kirmizi, yang manunggal tanpa terpisahkan itu warna ungu, bermakna untuk memberikan pembenaran bagi manusia berdosa. Makanya di sebelahnya ada kain lenan halus. Kain lenan halus menyertai ketiga warna itu, dan lenan halus itu coba kita baca dalam Wahyu 9:11 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bahasa aslinya kebenaran-kebenaran dari orang kudus. Jadi karya Kristus itu bagi membenarkan manusia yang berdosa. Maka biru ilahi, merah manusiawi, ungu kesatuan dari keduanya yang tidak terpisahkan, menyebabkan manusia dibenarkan di dalam Kristus. Roma pasal yang ke-5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang. Jadi oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Terus demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, semua orang menjadi orang benar, kita dibenarkan akibat karya ketaatan Kristus di atas salib. Itulah warna putih itu. Melalui korbannya di atas salib, kebangkitannya, penguburannya, dan kebangkitannya, kita dijadikan benar di hadapan Allah. Maka ada lenan ini. Jelas ya? Baik. Kasih Allah yang dinyatakan melalui inkarnasi Kristus yang tak terpisah-pisah antara manusia dan ilahinya di dalam satu pribadi itu memberikan pembenaran kepada manusia berdosa melalui korbannya di atas salib. Selanjutnya, tabir itu dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Kerub itu apa sih? Malaikat yang bersayap dua. Dan Allah memerintahkan Musa untuk membuat dari emas.
Berarti apa itu? Patung. Patungnya malaikat. Keluaran 25 ayat 18. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Haruslah kau buat 2 kerub dari emas, kata Allah kepada Musa. Terus? Kau buatlah itu dari emas tempaan. Kau buat itu dari emas tempaan. Pada kedua ujung tutup. Pada kedua ujung tutup pendamiannya. Ada tutupnya dari peti itu. Di ujung-ujungnya ada dua kerub ini. Ya. Oke. Dan kerub itu bukan hanya dinyanyikan dalam wujud patung ini, tapi juga dalam gambar yang ada di tabir tadi. Jelas ya? Nah, mengapa ada itu? Mengapa ada kerub di situ? Mazmur 18 ayat 11. Dia mengendarai kerub lalu terbang. Ya, Allah mengendarai kerub di situ. Jadi kerub itu lambang kendaraannya Allah, lambang tunggangannya Allah. Ya. Ini berarti kerub adalah tahta Allah dan yang berada dalam kemuliaan ilahi sendiri. Dengan tabir yang adalah lambang diri kemanusiaan Kristus, bergambarkan kerub menunjukkan bahwa diri kemanusiaan Kristus diangkat dalam kemuliaan ilahi, berada di antara para kerubim. Sudah bangkit naik ke surga, dia lebih tinggi dari para malaikat. Mazmur Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia di antara orang mati. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Dan mendudukkan dia di sebelah kanan yang dan mendudukkan dia di sebelah kanannya. di surga. Terus Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan. jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan Dan penguasa. dan penguasa Dan kekuasaan. dan kekuasaan Dan kerajaan. dan apa? Kerajaan. Kerajaan. Ini adalah jenjang-jenjang di dalam alam malaikat. Kita baca di dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Berarti ini Paulus sedang tidak berbicara tentang manusia ini. Tentang sesuatu yang bukan darah, bukan daging. Berarti alam roh. Apa itu? Tetapi melawan Pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia. yang gelap ini. Ya, ini berbicara alam setan, alamnya iblis. Tapi karena mereka dulu adalah malaikat, mereka mempunyai jenjang yang sama dengan keadaan sebelum mereka jatuh. Makanya dikatakan di dalam Kolose pasal 1 ayatnya 16. Karena di dalam dia, maksud dalam Kristus telah diciptakan apa? Segala sesuatu Ya, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. nah dalam Kristus diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi alam tidak kelihatan itu ada. Ya. Hanya yang sering nampak alam yang tidak kelihatan yang suci, yaitu alamnya malaikat, itu hanya nampak pada orang-orang yang hidup suci aja. Yang sering kita dengar itu alam yang tidak kelihatan, yang jahat, hantu, setan, semuanya itu malaikat-malaikat yang telah jatuh, itu gampang nampak karena tujuannya memang untuk menipu manusia gitu kan. Teruskan apa katanya? Baik singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu. Jadi yang disebut kerajaan, pemerintah dan semuanya ini adalah jenjang-jenjang di dalam alam roh, jenjang-jenjang di dalam alam malaikat, dan Yesus telah naik ke surga mengatasi semuanya itu. Ya, kita baca lagi Efesus pasal 2. Pasal 1 tadi.
ayat 20 sampai 22. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia di antara orang mati Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, terus dan mendudukkan dia di sebelah kanan dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, terus jauh lebih tinggi jauh lebih tinggi apa? dari segala pemerintah Dari segala pemerintah, dan penguasa dari penguasa dan kekuasaan. Makanya di dalam tabir tadi ada gambar kerubnya menunjukkan Kristus setelah bangkit dari kematian dan dimuliakan, dan karyanya itu menjadi pembenaran bagi orang percaya. Dia menjadi raja dari para malaikat itu. Dia di atas para malaikat itu. Jelas ini ya? Mengapa ada gambar kerub ini? Ya. Kita lanjutkan. Makanya dia dikatakan bahwa Kristus diangkat dalam kemuliaan ilahi, berada di antara para kerubim di atas tahta Allah yang maha besar, sebagaimana yang dikatakan dalam Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Kita punya imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Nah, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Tentunya dia di atas para malaikat, di atas para kerubim. Jelas ini ya? Kita lanjutkan. Demikianlah Kristus sesudah inkarnasi dan penyalibannya langsung bangkit dari antara orang mati, diangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan yang telah dibangkitkan itu, serta duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar dalam kemuliaan ilahi. Tabir ini semuanya digantungkan pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut emas. Kayu penaga yang disalut emas adalah kemanunggalan dari keilahian dan kemanusiaan dalam Kristus dalam satu pribadi, secara tak bercampur baur, tak kacau balau, tak terpisah-pisahkan, dan tak terbagi-bagi, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Berarti semua karya Kristus itu bergantung sepenuhnya pada fakta pribadi Kristus yang satu, tetapi berada dalam 2 kodrat itu. Dan satunya pribadi Kristus itu bukan akibat dari perpaduan 2 kodrat itu, yaitu bukan berasal dari 2 kodrat, melainkan sudah sejak kekal pribadi firman Allah yang satu itu memang sudah ada. Jadi kalau dalam ajaran gereja Oriental, mereka mengatakan Kristus itu adalah satu kodrat yang berasal dari 2 kodrat. Nah, kalau sebelum persatuan apa tidak ada kodrat yang Kristus ini? Kalau ajaran ortodoks yang akhirnya diakui, dirumuskan pada tahun 451 di Konsili Kalsedon, kita mengatakan Kristus itu satu pribadi. Nah, ini pribadinya firman Allah yang kekal. Jadi dari kekal dia punya satu pribadi ini. Tapi 2 kodrat, kodrat aslinya sebagai Allah dan kodrat barunya yang diambil dari Bunda Maria. Jadi kodratnya itu bukan kodrat jadian bersatu dari 2 kodrat, enggak. Kristus itu punya satu pribadi terdiri dari 2, tetapi tinggal dalam 2 kodrat, yaitu kodrat aslinya sebagai Allah dan kodrat barunya yang diambil melalui kelahirannya dari Bunda Maria. Jelas ini ya. Nah, 2 kodrat itu justru disatukan secara tak terpisahkan, oleh karenanya ada satu pribadi yang kekal ini. Jadi kalau gambar ini pribadi kekal dari firman, ini sifat aslinya yang kekal,
ini sifat barunya yang diambil dari Bunda Maria. Tidak sama, tapi tidak bisa dipisahkan, yang disatukan dalam pribadi yang satu. Yang Allah tetap Allah, yang manusia tetap manusia, tetapi tidak dapat dipisahkan lagi. Jadi kalau gitu sekarang itu Yesus itu apa? Allah atau manusia? Dua-duanya. Dia Allah yang kekal dan manusia yang dimuliakan sekaligus. Mengapa begitu? Supaya menjadi fondasi kita pun sebagai manusia, kalau menyatu pada kemanusiaannya, kita ikut menjadi seperti itu. Itulah keselamatan itu. Menjadi seperti tubuh Kristus yang mulia. Jadi bagi dalam Alkitab, dalam ajaran Ortodoks, keselamatan itu bukan sekedar masuk surga, enggak. Keselamatan itu akan menjadi seperti Kristus, sama seperti Kristus. Bukan cuma karakternya. Bukan. Kodrat kita. Coba kita baca di dalam Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kewargaan kita ada di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita dari surga itu kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Terus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Mengapa hina? Bisa mati, bisa rusak, bisa sakit, bisa tua, bisa busuk, bisa binasa. Maka ini tubuh yang hina. Menjadi sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi Yesus punya tubuh nggak sekarang? Tapi mulia. Nah, kita akan diubah menjadi seperti itu. Jadi diubah menjadi Kristus bukan hanya karakternya iya, dalam arti kita harus menuju kesucian, tetapi tubuh ini juga akan diubah nanti. Makanya ada kebangkitan, ada pengubahan tubuh. Ya. Tapi jadi ilahi juga. Menjadi ilahi dalam energi, bukan ilahi dalam esensi. Ambil bagian dalam kodrat ilahi, bukan ambil bagian dalam esensi ilahi. Sebab kalau kita ambil bagian dalam esensi ilahi, kita jadi Allah. Dan itu tidak mungkin. Kita tetap makhluk, tapi makhluk yang mempunyai karakter sifat-sifat kemuliaan ilahi itu. Ya, kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Olehnya kamu boleh ambil bagian dalam kodrat ilahi di dalam Yesus, bukan pada dirinya sendiri. Karena Yesus yang memulai itu. Kemanusiaan kita dipakai, dikalahkan, dimenangkan dari kematian, dosa dan iblis, dibangkitkan, dibawa ke surga, diubah menjadi mulia. Dan kalau kita menyatu dengan Dia, kita menjadi persis menjadi sama seperti Dia. 1 Yohanes 3:2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Stop. Sekarang kita secara status hubungan dengan Allah, oleh karena kita menyatu dengan Kristus dan karena kita dibaptiskan manunggal dengan Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Kristus maksudnya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lu kok bisa? Percaya Yesus kok jadi anak-anak Allah itu gimana? Kita baca Galatia 3 ayat 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah Karena iman di dalam Yesus Kristus. karena iman dalam Kristus Yesus. Caranya gimana? Logikanya gimana?
Ayat 27. Karena ini dijelaskan. Makanya kalau baca kitab suci jangan lari kayak menaik-naik kereta gitu. Satu-satu direnungkan maknanya. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman kepada Kristus. Karena, nah itu. Apa katanya? Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Yang kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mengapa? Karena baptisan itu bukan hanya sekedar upacara, ada misteri. Dan pada waktu baptisan terjadi, Roh Kudus bekerja yang menyatukan kita dengan Kristus. Nah, dengan menyatu dengan Kristus, menyatu dalam kematiannya, menyatu dalam penguburannya, menyatu dalam kebangkitannya, kita mengenakan Kristus. Lah, mengenakan itu apa? Memakai. Kalau saya mengenakan jubah hitam dari kepala sampai bawah, jubah hitam yang kelihatan, yang saudara lihat apa? Ya hitam, betul? Kalau saya mengenakan jubah putih dari atas ke bawah sampai mengenakan jubah putih, yang kelihatan apa? Ya putih. Seandainya ada warna namanya anak Allah, saya kenakan dari atas ke bawah, maka yang kelihatan apa? Anak Allah. Maka dengan dibaptis karena Kristus anak Allah dan kita mengenakan Dia oleh iman yang dinyatakan melalui baptisan tadi, kita menjadi anak-anak Allah. Jelas ya? Hanya masalahnya, anak Allah yang kita miliki ini baru merupakan posisi, belum realisasi. Coba kita baca kalau itu dari 1 Yohanes 3:2 tadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Terus Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tapi belum nyata keadaan kita kelak itu gimana. Kalau anaknya kucing rupanya seperti kucing, anaknya ayam seperti ayam, anaknya tokek seperti tokek, anaknya monyet seperti monyet, anaknya manusia seperti manusia, maka anak Allah harus seperti Allah. Nah itu yang kita tidak tahu. Karena belum kita melihat ada anak-anak Allah itu dalam realisasi. Maka dikatakan, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Terus, hanya ada pengetahuan secara umum, apa itu? Teruskan. Akan tetapi kita tahu. Apa tetapi kita tahu. Teruskan. Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya pada akhir zaman, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Itulah keselamatan itu. Apa adanya Kristus sekarang ini, itulah keadaannya kita yang percaya nanti pada waktu Kristus datang. Pada waktu kita mati, kita akan dibangkitkan lalu diubah menjadi seperti Dia. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi maksudnya kita tidak akan mati terus. Ya kita mati sampai jarak tertentu kita Kristus datang, tapi kita tidak mati terus yang percaya itu. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Kita semua akan diubah. Melalui apa? Kebangkitan baru diubah. Teruskan. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Nafir itu tanda kedatangan Kristus. Kita keluar dari kuburan, dibangkitkan, dan langsung tubuhnya jadi mulia seperti Kristus. Maka dikatakan dalam Kolose 3 ayat 4, apabila Kristus
yang adalah hidup kita. Ya, ada apa-apa apabila Kristus yang adalah hidup kita, yaitu hidup kekal itu nanti. Terus Menyatakan diri kelak kapan? kamu pun akan Ditanya kapan? Menyatakan diri kelak kapan? Pada waktu kedatangannya. Menyatakan diri kelak, terus kamu pun akan menyatakan kamu pun yang percaya akan menyatakan diri, terus bersama dengan dia. Karena dia datang, kita bangkit. Maka kita akan menyatakan diri dalam kemuliaan. Bangkit dan diubah mulia seperti dia. Itu kalimatnya kita tidak akan mati semuanya. Iya. Kalau lebih bagus kita semuanya tidak akan mati. Ya, Pak, sebenarnya gini, orang-orang berdosa pun tidak akan mati nanti karena kebangkitan, tapi kebangkitan itu dihakimi. Ya kan? Orang jahat pun akan dibangkitkan, tapi dia dibangkitkan untuk dihakimi. Kalau kita dibangkitkan untuk dimuliakan, itu bedanya. Maka dikatakan kita semua tidak akan mati, artinya semua manusia tidak akan mati karena semua akan dibangkitkan. Hanya yang satu untuk diadili, yang satu untuk dimuliakan. Coba kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu. Janganlah kamu heran akan hal itu, karena sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan percaya ataupun tidak akan mendengar suara Kristus waktu dia datang itu. Terus dan mereka yang telah berbuat baik pernah berbuat baik akibat imannya kepada Kristus akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, akan keluar dan bangkit dari kuburan tadi untuk hidup kekal. Sedangkan tetapi mereka yang telah berbuat jahat, mereka yang berbuat jahat karena hidup dalam dosa akan bangkit untuk dihukum. Semua dibangkitkan. Hanya mereka yang hidup dalam iman dan menghidup imannya dibangkitkan untuk hidup kekal, untuk dimuliakan. Nah, dimuliakan itu gimana sih, Romo? Keadaan dimuliakan itu bagaimana? Matius 22 ayat 30. Kata pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Hidup seperti malaikat. Kita akan menjadi malaikat. Makanya kita tidak perlu bidadari di surga. Karena kita akan menjadi semacam bidadari itu sendiri. Tidak ada hawa nafsu lagi di sana itu. Yang ada kesucian. Maka dikatakan di dalam Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa berjeli? Kalau kita bersinar seperti matahari, pakai ada pasangan untuk melakukan hubungan, apa ada terbakar pasangannya? Ya, makanya harapan Kristen itu luar biasa, mengatasi semua ajaran-ajaran yang lain karena mulia sekali. Makanya sayang kalau jadi orang Kristen kita tidak menghidupi kekudusan. Sayang. Setelah kita tahu ini, terus hidup kita sembrono kembali, mabuk-mabuk, berzina, selingkuh, mencuri, bohong. Sayang sekali. Ya kan? Setelah kita tahu apa yang disediakan untuk kita. Tiang kayu penaga bersalut emas yang ada itu tadi untuk tabir tadi berjumlah 4. Ini menunjuk bahwa kemanusiaan Kristus yang ilahi dalam karya-karyanya telah menjadi satu hikmat bagi kita. 1 Korintus 1 ayat 24-25. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu menjadi fondasi daripada pendekatan kita kepada Allah, karena itu jalan tabir untuk masuk kan. Fondasinya bahwa Kristus menjadi hikmat bagi kita. Yang kedua, menjadi pembenaran bagi kita. Artinya kita dianggap benar, tidak salah lagi. Akibat kita diampuni dosanya. Roma 5 ayat 1-11.
Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman. Karena kita yang dibenarkan karena iman. Jadi baca lagi seterusnya di situ. Kristus menjadi pembenaran kita. 3, menjadi penebusan bagi kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditembus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dari barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Jadi dia menjadi penebusan kita. Yang terakhir, dia menjadi pengudusan kita. Kita baca dari 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah Kamu telah disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam ruang Allah kita. Ya, jadi 4 pilar itu melambangkan Kristus itu menjadi hikmat bagi kita, menjadi pembenaran bagi kita, menjadi penebusan bagi kita, menjadi pengudusan bagi kita, sehingga kita boleh masuk menuju kepada penyatuan dengan Allah itu. Melalui karya-karya Kristus yang dilambangkan dalam tabir inilah jalan kepada Allah itu sekarang telah terbuka. Selanjutnya tabir itu ada kaitannya dari emas, ya kan, tadi ada kaitannya dari emas. Emas adalah lambang kemuliaan ilahi. Ini berarti Kristus memang sudah diangkat masuk dalam kemuliaan ilahi itu sendiri. Makanya digantungkan atas kan, ya. Karena memang ia sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Sang Bapa. Maksud dari tujuan semuanya ini dilambangkan pada kayu penaga bersalut emas yang berdasarkan alas perak. Perak adalah sarana untuk membeli dan membayar. Dan perak inilah yang diperintahkan untuk dipersembahkan bagi pembangunan bait suci. Keluaran pasal 30 ayat 11 sampai 16. Tolong bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, ini uang pendamaian, ya, berarti penebusan. Terus wujudnya apa? Teruskan. Supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera berat. Ya, berarti ada uang setengah shekel. Shikal itu uang dari perak. Ya. Jadi perak itu adalah harga penebusan. Maka kalau tiang tadi didasarkan pada landasan perak, maka semua karya Kristus itu berdasar pada karya penebusannya ini. Dia menjadi hikmat bagi kita, dia menjadi pengudusan bagi kita, landasannya adalah penebusannya itu. Ya. Itulah uang untuk menebus sesuatu yang tergadai. Jadi Kristus melakukan semuanya ini beralaskan atau bertujuan untuk menebus dan membayar harga manusia yang telah ditawan oleh dosa. Perak itulah penebusan, karena Alkitab mengatakan 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar melalui penebusannya di atas salib. Terus? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Ya. Ini kita baru berbicara tentang tabir, ya. Jadi maknanya dalam sekali kemah suci ini, makna simboliknya. Ini hanya satu yang kita bahas.
tabir. Kemarin kayu penaga dan yang disalut emas murni. Sudah tahu artinya ya? Jadi sekarang kalau baca kitab Keluaran itu sudah tahu maknanya ini apa. Nah sekarang tabir. Tabir itu lambang apa? Tubuh Kristus yang akhirnya terobek. Nah landasannya apa? Karena dia itu dari surga biru datang ke dunia merah, merupakan satu kesatuan ungu muda untuk membawa pembenaran bagi manusia. Jelas ini ya. Sehingga kita diizinkan masuk kepada Allah karena ini robek sekarang ini pada waktu dia disalibkan. Karena apa? Karena dia menjadi hikmat bagi kita, pembenaran bagi kita, penebusan bagi kita, pengudusan bagi kita. Yang tujuannya semuanya itu, landasan semuanya itu adalah perak tadi, untuk menebus manusia. Dan di tirai tadi ada apa? Tabir tadi ada apa? Ada kerub, lambang Kristus memang telah diangkat di atas segala para malaikat. Jelas ya? Baik, saya kira kalau kita lanjutkan tambah melebar nanti lupa. Ini kita baru belajar tentang tabir. Besok kalau saya tidak pergi kemana-mana, kita akan belajar tentang 3 pembagian bait suci, yaitu ruang pelataran, ruangan kudus, dan ruangan maha kudus. Dan itu juga isinya dalam juga nanti kita pelajari, ya.